Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Osmium. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin menyapa adik-adik sekalian. Bagaimana nih kabarnya adik-adik sekalian? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jika ingin keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Langsung saja, Osmium kali ini kita akan membahas tentang reaksi dalam pelarut berair, kimia dasar 1. Di sini saya memakai referensi dari buku Raymond Cheng, edisi ketiga jilid pertama. Dalam materi ini, ada beberapa subbab yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada sifat umum larutan berair, yang kedua ada reaksi pengendapan, yang ketiga ada reaksi asam basa, kemudian ada reaksi reduksi oksidasi, terus yang kelima ada konsentrasi larutan, dan yang terakhir ada stoikiometri larutan. Sebab yang pertama yaitu sifat umum larutan berair. Sebenarnya dalam lingkungan berair itu ada banyak sekali reaksi kimia yang terjadi, dan bahkan hampir semua proses biologi itu juga berlangsung dalam lingkungan berair. Oleh karena itu wajib untuk kita memahami sifat-sifat berbagai zat yang berbeda dalam larutan dengan medium air. Sebagai permulaan nih, kalian tahu nggak apa sih definisi dari larutan itu sendiri? Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pelarut? Larutan adalah campuran yang homogen dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih besar itu disebut pelarut. Sebaliknya, zat yang jumlahnya lebih sedikit itu disebut zat terlarut. Kemudian beralih ke wujud larutan. Wujud larutan sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama ada gas seperti udara. Kemudian ada padatan seperti alloy. Alloy itu paduan logam. Kemudian ada cair seperti air laut. Lalu sifat larutan ini juga dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu golongan elektrolit dan golongan non-elektrolit. Golongan elektrolit adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan non-elektrolit itu tidak menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Langsung kita lihat contohnya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebenarnya kemampuan larutan untuk menghantarkan arus listrik itu bergantung pada jumlah ion yang dikandungnya. Langsung ke contoh non-elektrolit ya. Kenapa sih larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik, dan kenapa juga bola lampu pijar juga tidak dapat menyala dalam larutan non-elektrolit ini? Nah, ini disebabkan karena dalam larutan non-elektrolit itu tidak ada ion yang terkandung di dalamnya, sehingga karena tidak adanya ion-ion ini, jadi tidak ada pergerakan-pergerakan yang dapat menghasilkan arus listrik. Jadi bola lampu pijar tidak dapat menyala. Kemudian kita ambil contoh larutan elektrolit kuat. Di sini pakai padatan NaCl ya. Nah, kenapa juga kalau larutan elektrolit kuat itu bola lampu pijar dapat menyala dengan terang? Nah, bola lampu pijar ini akan menyala segera ketika setelah padatan NaCl ini terurai menjadi ion-ion berupa ion natrium plus dan klormin.
setelah menjadi ketika padatan NaCl itu terurai menjadi ion-ion Na+ dan ion Cl-. Nah, kemudian ion Na+ ini tertarik pada elektroda negatif, sedangkan ion Cl- ini akan menuju ke elektroda positif. Nah, pergerakan-pergerakan inilah yang menghasilkan arus listrik yang setara dengan jumlah elektron sepanjang kabel logam. Nah, kemudian reaksi yang terjadi dalam elektrolit kuat ini yaitu NaCl berupa solid, kemudian dilarutkan dalam air menjadi Na+ dan Cl-. Nah, di sini di dalam reaksi elektrolit kuat ini menunjukkan satu arah ya, satu panah. Nah, ini menunjukkan arah yang tidak dapat kembali. Tidak dapat kembali. Kemudian larutan elektrolit lemah ini adalah larutan yang mengandung ion sedikit sehingga bola lampu pijar menyala redup. Dan mengapa sih dalam larutan elektrolit lemah ini lampunya menyala dengan redup? Nah, ini disebabkan karena dalam larutan elektrolit lemah ini terjadi reaksi kimia seperti CH3COOH asam asetat itu terurai menjadi ion-ion CH3COO- dan H+. Akan tetapi terurainya ini tidak sempurna karena reaksi ini mempunyai kecenderungan yang mudah balik ke bentuk awalnya. Ya, bisa terurai akan tetapi tidak sempurna. Seperti itu. Jadi pergerakan-pergerakan yang dapat menghasilkan listrik itu juga tidak bisa sesempurna elektrolit kuat. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Kemudian penggolongan zat terlarut dalam lautan berair. Seperti tadi ada elektrolit kuat. Di sini ada beberapa contoh senyawa seperti HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, kemudian ada NaOH, ada BaOH2 kali, dan senyawa-senyawa ionik. Kemudian untuk larutan elektrolit lemah, di sini ada CH3COOH, juga ada HF, ada HNO2, kemudian ada NH3 dan air. Kemudian untuk larutan non elektrolit ini ada urea, ada metanol, etanol, glukosa, dan sukrosa. Perlu diingat bahwa H2SO4 memiliki 2 ion H+ yang dapat terionisasi. Dan untuk air ini merupakan elektrolit yang sangat lemah. Lanjut ke subbab kedua, yaitu reaksi pengendapan. Definisi dari reaksi pengendapan sendiri adalah suatu jenis reaksi yang umumnya berlangsung dalam larutan berair. Suatu reaksi dapat dikatakan mengendap apabila reaksi tersebut menghasilkan endapan. Reaksi endapan biasanya melibatkan senyawa-senyawa ionik. Kemudian, apa sih pengertian dari endapan itu sendiri? Endapan atau precipitate adalah padatan tak larut yang terpisah dari larutan. Biasanya itu padatan akan terkumpul di bawah larutan dan terpisah dari larutan intinya. Kemudian kelarutan. Kelarutan yaitu jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Dalam konteks kualitatif, zat terbagi menjadi zat yang dapat larut, sedikit larut, dan tidak larut. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh senyawa yang dapat larut, sedikit larut, dan tidak dapat larut. Kelarutan yang khas dari senyawa-senyawa ionik dalam air pada suhu 25 derajat. Yang pertama ada semua senyawa logam alkali golongan 1A itu dapat larut.
golongan 1A. Golongan 1A itu dapat larut, berarti di sana ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Semua ini dapat larut. Kemudian yang kedua, semua senyawa amonium NH4 plus itu dapat larut. Kemudian yang ketiga, semua senyawa yang mengandung nitrat, NO3-, klorat, ClO3- dan perklorat ClO4- itu dapat larut. Yang keempat, sebagian besar hidroksida itu tidak dapat larut. Pengecualiannya adalah hidroksida logam alkali dan barium hidroksida BaOH 2 kali. Itu dapat larut. Sedangkan kalsium hidroksida CaOH 2 kali itu sedikit larut. Yang kelima, sebagian besar senyawa yang mengandung klorida, bromida, dan iodida itu dapat larut. Pengecualiannya adalah senyawa-senyawa yang mengandung Ag+, Hg2, 2+, dan Pb2+, itu tidak dapat larut. Yang keenam, semua senyawa karbonat, fosfat, dan sulfida itu tidak dapat larut. Pengecualiannya adalah senyawa-senyawa dari ion logam alkali dan ion amonium. Itu dapat larut. Kemudian yang terakhir, sebagian besar sulfat SO4 2- itu dapat larut. Kalsium sulfat CaSO4 dan perak sulfat AgSO4 itu sedikit larut, sedangkan barium sulfat BaSO4, merkuri 2 sulfat HgSO4 dan timbal sulfat PbSO4 itu tidak dapat larut. Langsung saja kita ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu kelompokkan senyawa-senyawa ionik berikut sebagai dapat larut, sedikit larut, atau tidak dapat larut. Yang pertama ada perak sulfat AgSO4. Yang kedua ada kalsium karbonat CaCO3. Kemudian yang terakhir ada natrium fosfat NaPO4. Jawabnya adalah yang pertama, AgSO4 itu sedikit larut. Sedikit larut ya, sudah saya contohkan sebelumnya pada poin ke-7. Kemudian yang B, CaCO3 tidak dapat larut karena anionnya adalah karbonat dan Ca adalah logam golongan 2A. Dan yang terakhir ada natrium fosfat NaPO4. Na adalah golongan logam alkali, golongan 1A, maka dapat larut. Selanjutnya persamaan molekul dan persamaan ionik. Persamaan molekul merupakan rumus senyawa yang dituliskan seolah-olah semua spesies berada sebagai molekul atau keseluruhan unit. Contoh reaksi persamaan molekul yaitu PbNO3 2 kali plus 2 NaI menjadi PbI2 plus 2 NaNO3. Sedangkan jadi begini, jika dalam persamaan molekul itu spesies-spesies reaksi yang dituliskan itu masih berupa molekul, jadi molekul ditambahkan molekul menjadi molekul ditambah molekul, seperti itu. Akan tetapi sudah membentuk molekul yang berbeda ketika dalam produknya. Kemudian persamaan ionik merupakan persamaan reaksi yang menunjukkan spesies-spesies yang terlarut dalam bentuk ion-ion bebasnya. Contoh reaksi persamaan ionik yaitu Pb2+ ditambah 2 NO3- ditambah 2 Na+ ditambah 2 imin menjadi PbI2 ditambah 2 Na plus 2 NO3. Nah, di sini cukup jelas ya perbedaan antara persamaan molekul dengan persamaan ionik. Dalam persamaan ionik ini spesies-spesies reaksi yang dituliskan itu sudah berbentuk ion bebasnya, seperti itu. Kemudian manfaat persamaan molekul yaitu memberikan informasi mengenai identitas reaksi. Kemudian melangsungkan reaksi persamaan molekul dalam laboratorium. Nah, biasanya kita kalau dalam laboratorium itu, jika dalam laboratorium itu memerlukan
memerlukan untuk ditulisnya suatu reaksi, biasanya kita menggunakan persamaan molekul karena ini cukup singkat ya dan cukup simple. Kemudian manfaat dari persamaan ionik ini lebih realistis karena dalam persamaan reaksinya menunjukkan proses disosiasi senyawa ionik yang terlarut menjadi ion-ionnya. Disosiasi di sini itu terurai. Jadi proses menunjukkan proses terurainya senyawa ionik yang terlarut menjadi ion-ion. Yang tadinya berupa molekul kemudian terurai menjadi ion-ion. Lanjut, tahap-tahap cara penulisan persamaan ionik dan persamaan ionik total. Yang pertama, kita harus menuliskan persamaan molekul untuk reaksi yang sudah disetarakan. Ya, jadi pertama kita harus menyetarakan reaksi dulu. Jika sudah setara, kita tuliskan reaksi molekulnya seperti apa. Di sini ada BaCl2 ditambah Na2SO4 menjadi BaSO4 plus 2 NaCl. Kemudian tulis ulang persamaan untuk menunjukkan ion-ion yang terdisosiasi yang terbentuk dalam larutan. Jadi ditulis ulang, akan tetapi di sini lebih itu ya kayak ini persamaan ionik. Jadi kita menuliskan persamaan ioniknya agar kita tahu dari molekul itu ion yang terdisosiasi, ion yang terurai menjadi ion-ion bebasnya. Nah, di sini ada Ba2+ ditambah 2Cl- ditambah 2Na+ ditambah SO4 2-. Oh, ini ya. Yang pertama kan BaCl2. Ini kemudian terurai menjadi ion Ba2+. Kemudian Cl2 ini terurai menjadi 2Cl- ditambah Na2SO4 ini terurai menjadi 2Na+ plus SO4 2-. Kemudian menjadi BaSO4 ditambah 2Na+ plus 2Cl-. Nah, dalam penulisan persamaan ionik ini terdapat istilah ion pendamping ya. Nah, ion pendamping itu apa? Ion pendamping adalah ion yang tidak terlibat dalam reaksi keseluruhan karena ion pendamping muncul pada kedua ruas persamaan, akan tetapi tidak berubah selama reaksi kimia sehingga ion-ion tersebut dapat diabaikan. Nah, kembali lagi ke contoh nomor 2. Berarti di sini ion dalam reaksi penulisan kedua ini ion pendampingnya adalah Cl- dan Na+. Karena sebenarnya ion 2Cl- dan 2Na+ ini benar memang ikut bereaksi pada kedua ruas, bukan ikut bereaksi, ada pada kedua ruas, akan tetapi reaksinya tidak berubah. Jadi bisa kita abaikan. Di sini cara saya mengabaikan dengan dicorek ya. Di sini 2Cl- dicorek, 2Na+ dicorek, dalam produknya juga dicorek sehingga menghasilkan ini. Yang ketiga yaitu identifikasi dan abaikan ion-ion pendamping yang kata saya tadi itu pada kedua ruas persamaan reaksi untuk memperoleh persamaan ionik totalnya. Jadi ini tujuan dari mencoret ini ion pendamping, sehingga kan kita bisa mengabaikan ya. Jadi ini tinggal Ba2+ ditambah SO4 2- menjadi BaSO4 seperti itu. Contoh soal, larutan kalium fosfat dicampurkan dengan larutan kalsium nitrat. Ramalkan produknya dan tulis persamaan ionik total untuk reaksi berikut. Di sini ada reaksi K3PO4 ditambah CaNO3 2 kali. Kemudian ditanyakan produknya seperti apa, lalu tuliskan persamaan ioniknya. Dijawab. Nah, untuk muatan kation dan anion, bila senyawa-senyawa ionik ini larut dalam air akan menghasilkan ion-ion K+, BO4-, Ca2+, dan NO3 2-. Ini terurai ya,
molekul tadi, molekul K3PO4 dan CaNO3 dua kali ini terurai menjadi K+. Kemudian setarakan reaksinya. Setelah disetarakan reaksinya, yang pertama tulis persamaan molekulnya. Persamaan molekulnya yaitu 2K3PO4 ditambah 3CaNO3 dua kali menjadi 6KNO3 plus Ca3PO4 dua kali. Kemudian kita tulis persamaan ioniknya. Dari persamaan molekul kemudian terurai menjadi molekul-molekul tadi terurai menjadi ion-ion bebas, yang mana 2K3PO4 ini terurai menjadi 6K plus ditambah 2PO4 3- dan 3CaNO3 dua kali ini terurai menjadi 3Ca2 plus 6NO3-. Kemudian produknya yaitu 6K plus 6NO3- plus Ca3PO4 dua kali. Nah, di sini kenapa Ca3PO4 dua kali ini tidak terurai? Karena berdasarkan tabel sebelumnya di atas itu yang kekhasan larutan pada suhu 25 derajat bahwa kalsium Ca2+ dan ion fosfat PO4 3- dapat membentuk senyawa yang tidak larut, sehingga jika ditambahkan maka akan membentuk kalsium fosfat Ca3PO4 dua kali. Maka molekul ini tidak dapat larut, ya, sehingga membentuk endapan. Nah, karena itu ini tidak bisa diuraikan karena Ca3PO4 dua kali ini membentuk endapan. Seperti itu. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan, dalam persamaan ionik ada ion-ion yang menjadi sebagai ion pendamping. Ya, ion pendamping dapat kita abaikan dengan di sini saya coret. Ion pendampingnya di sini berupa 6K plus dan 6NO3-. Karena 6K plus dan 6NO3- ini sama-sama berada pada dua ruas, akan tetapi tidak berubah ya. Jadi bisa kita abaikan, dicoret. Kemudian tersisa ini ditinjau kembali, kemudian tuliskan persamaan ionik totalnya. Jadi di sini dari persamaan ionik ini tersisa 2PO4 3- plus 3Ca2 plus menjadi Ca3PO4 dua kali. Ini sudah termasuk persamaan ionik totalnya. Sampai sini paham ya? Lanjut ke subbab ketiga, yaitu reaksi asam basa. Yang pertama ada asam basa Arrhenius. Di sini sudah ada gambarnya. Untuk asam Arrhenius yaitu senyawa penghasil H+ dalam air. Dan untuk basa Arrhenius yaitu senyawa OH dalam air. Langsung saja kita ke sifat umum asam basa Arrhenius. Untuk asam Arrhenius, yang pertama, zat yang mengion dalam air menghasilkan ion H+. Seperti tadi ya contohnya. Kemudian memiliki rasa masam, misalnya cuka yang mempunyai rasa dari asam asetat dan lemon yang mengandung asam sitrat. Kemudian yang ketiga, menyebabkan perubahan warna lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya, bereaksi dengan logam tertentu seperti seng, magnesium, dan besi menghasilkan gas hidrogen. Contohnya 2HCl, asam HCl bereaksi dengan logam magnesium menjadi MgCl2 plus ini hidrogen. Kemudian asam bereaksi dengan karbonat seperti Na2CO3, CaCO3 dan NaHCO3 menghasilkan gas CO2, gas karbon dioksida ya. Contohnya seperti 2 asam HCl
asam klorida maksudnya, mohon maaf, ditambah 2 CaCO3 itu menjadi CaCl plus H2O plus karbon dioksida. Kemudian yang terakhir, larutan asam dalam air menghantarkan arus listrik ya. Jadi ini termasuk larutan elektrolit, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian sifat umum basa Arrhenius. Yang pertama, zat yang mengion dalam air menghasilkan ion OH-. Kemudian memiliki rasa pahit, terasa lebih licin, misalnya sabun. Kemudian menyebabkan perubahan warna lakmus dari merah menjadi biru. Dan yang terakhir, larutan basa dalam air menghantarkan arus listrik. Biasanya larutan basa ini termasuk larutan elektrolit lemah ya. Kemudian asam basa Bronsted-Lowry, yang mana asam Bronsted-Lowry yaitu memberi atau mendonor proton H+. Kemudian basa Bronsted-Lowry yaitu menerima akseptor proton H+. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Ini dari NH3, ini merupakan basa, ditambah H2O. Ini adalah air. Dari H2O ini mendonorkan H+-nya kepada NH3. Berarti NH3 di sini sebagai akseptor dan H2O ini sebagai pendonor. Kemudian reaksi yang dihasilkan menjadi NH4 plus OH-. Seperti itu. Lanjut ke pasangan asam basa konjugasi. Langsung saja ke contohnya ya. Di sini ada reaksi CO32+ plus H2O menjadi HCO3- plus OH-. Nah, dalam reaksi ini saya tuliskan 2 panah. Kenapa saya pakai 2 panah seperti ini? Karena ini menunjukkan reaksi 2 arah ya, reversible. Jadi ini reaksi ini mempunyai kecenderungan untuk kembali kepada bentuk semulanya. Misal CO32- plus H2O ini menjadi HCO3- plus OH. Kemudian selang seiring berjalannya waktu, ini akan HCO3- plus OH- ini akan kembali lagi menjadi CO32- plus H2O. Oleh karena itu, saya menuliskan reaksi 2 arah di sini. Ya. Reversible, arahnya reversible. Lanjut, CO3 ini sebagai basa, sebagai akseptor karena menerima proton dari H2O. Sedangkan H2O di sini menjadi asam. Kemudian dalam produknya menghasilkan HCO3- yang mana ini sebagai asam pendonor, kemudian OH- ini sebagai akseptor penerima donor H+. Ya. Jadi CO32- dan HCO3- ini merupakan asam basa konjugasi, dan H2O dan OH- ini juga merupakan pasangan asam basa konjugasi. Kemudian contoh yang kedua ada HCl plus H2O menjadi Cl- plus H3O+. Di sini HCl menjadi asam berarti sebagai pendonor. Nah, HCl di sini didonorkan kepada H2O sehingga dalam produknya menjadi H3O+. Ya. Kemudian dalam produk Cl- ini menjadi basa karena dia menjadi akseptor penerima proton dari H3O+. Seperti itu. Jadi HCl dan Cl- ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. H2O dan H3O+ ini juga merupakan pasangan asam basa konjugasi.